Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sedang meninjau langsung para korban yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. RS Yarsi menjadi salah satu dari 3 rumah sakit tempat perawatan korban ledakan di Seman 72 Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Elma Rosana langsung dari Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Elma, selamat pagi. Apakah ada yang disampaikan oleh Menteri Sosial ketika berkunjung di RS Yarsi? Ya, Valeri dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul yang saat ini memang sedang ada di dalam Rumah Sakit Yarsi untuk menjenguk belasan korban yang masih dirawat inap di Rumah Sakit Yarsi. Kami masih menunggu Valeri, namun tadi Menteri Sosial Mensos RI Gus Ipul ini tiba di RS Yarsi sekitar 15 menit yang lalu untuk langsung naik ke lantai 2 di ruangan rawat inap di mana ada keluarga dari korban dan juga ada korban yang terus dilakukan perawatan intensif oleh pihak rumah sakit, dan kami dari awak media memang tidak mengetahui apa saja yang kira-kira apa saja yang ditanyakan ataupun diobrolkan oleh Mensos RI Saifullah Yusuf di ruang rawat inap. Namun tentu kehadiran dari Kementerian Sosial pada insiden dari ledakan di SMAN 72 Jakarta ini untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melakukan pendampingan, yang mana memang korban seluruhnya yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi ini merupakan siswa, Valeri. Jadi perlu dilakukan untuk pendampingan psikologis, kemudian juga terkait dengan biaya perawatan, trauma healing, dan lain sebagainya. Dan saat ini memang Saifullah Yusuf masih ada di ruangan rawat inap untuk pastinya bertanya langsung bagaimana keadaan dari para korban yang masih dilakukan perawatan intensif di ruangan rawat inap. Nanti kita masih akan menunggu apa saja kira-kira dukungan dari Kementerian Sosial terhadap insiden ini yang melibatkan seluruh siswa sejumlah siswa di SMAN 72 Jakarta. Valeri. Elma, berapa jumlah korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi dan bagaimana dengan kondisi korban? Apakah mayoritas luka ringan, luka berat, atau apakah sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang? Ya, Valeri, dari yang sebelumnya ada 15 korban dari ledakan di SMAN 72 Jakarta, saat ini hanya ada 14 korban yang masih dirawat inap. Ini berarti ada 1 orang atau 1 siswa yang sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah stabil. Nah, kondisi dari 14 orang yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Yarsi, ini ada 1 orang yang kritis dirawat di ICU karena memang telah dilakukan operasi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk 13 orang lainnya saat ini ada di ruangan rawat inap untuk terus dilakukan perawatan intensif oleh tim dari Rumah Sakit Yarsi sendiri. Nah, terkait dengan kondisinya sendiri untuk yang 13 orang dirawat di ruang rawat inap, saat ini kondisinya memang kebanyakan ada gangguan di telinga sendiri, Valeri, karena mengingat memang ledakan yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta ini cukup kencang sehingga mengakibatkan adanya gangguan pendengaran, sehingga melibatkan mulai dari spesialis THT, psikologis anak, dan juga psikolog untuk memastikan bahwa korban atau pasien yang dirawat dengan gangguan pendengaran ini dapat pulih lebih cepat. Kemudian kalau 1 orang yang saat ini ada di ICU, ini memang kondisinya memiliki luka bakar hampir 20-25% di sekujur tubuh, mengingat ledakan ini juga menyebabkan luka bakar yang cukup serius sehingga sudah dilakukan perawatan intensif, operasi, dan lain sebagainya, dan saat ini masih ada di ICU. Kita tentu akan berharap, Valeri, dengan dukungan dari Kemensos, kemudian juga dari pemerintah dan lain sebagainya, ini dapat mempercepat proses pemulihan dari para siswa yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Valeri.
Elma disebutkan oleh Kapolri bahwa terduga pelaku saat ini sudah diketahui dan tengah menjalankan operasi. Apakah terduga pelaku dirawat di Rumah Sakit Yarsi atau tidak? Ya, tadi kalau berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Yarsi, seluruh korban total ada 15 yang saat ini sudah pulang satu orang, seluruhnya adalah siswa Valeri, jadi dipastikan untuk siswa yang menjadi korban ini dirawat di Rumah Sakit Yarsi, sedangkan untuk pelaku kami masih belum mendapatkan informasi untuk perawatannya seperti apa, namun dari keterangan pihak rumah sakit memang saat kejadian ini seluruh korban langsung dilarikan ke 3 rumah sakit, salah satunya ada di Rumah Sakit Yarsi, dan saat ini tinggal ada 14 siswa yang sedang menjalani perawatan intensif. Valeri. Ya Elma, tadi Anda katakan ada satu siswa yang sudah dalam kondisi stabil dan diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Apakah ada keterangan yang disampaikan oleh siswa tersebut kepada awak media, misalnya terkait dengan situasi ketika ledakan itu terjadi maupun bagaimana perawatan yang diterima oleh dirinya di Rumah Sakit Yarsi? Iya, karena satu orang yang sudah diperbolehkan pulang, Valeri ini memang dalam kondisi yang stabil dan tidak mengalami luka serius, maka pada hari ini langsung diperbolehkan untuk menjalani rawat inap di rumahnya masing-masing. Namun memang tidak memberikan keterangan resmi kepada kami awak media yang sejak tadi pagi menunggu di Rumah Sakit Yarsi terkait dengan keterangan saksi mengenai ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Namun jika kita melihat dari keterangan saksi yang lain, Valeri, bahwa ledakan ini terjadi pada saat sholat Jumat, ada 2 ledakan yang terjadi di masjid maksud kami, dan juga ada di area kantin, sehingga menyebabkan sekitar 61 korban yang dilarikan ke 3 rumah sakit, ada di RS Rumah Sakit Cempaka, kemudian juga di RS Yarsi, dan ada di RS Pertamina. Nah, terkait dengan seluruh korban, saat ini memang total yang masih dirawat di ketiga rumah sakit ini ada sekitar 24 korban dan 14-nya masih ada di Rumah Sakit Yarsi. Valeri. Ya Elma, apakah ada pihak keluarga atau pihak sekolah yang berkunjung ke Rumah Sakit Yarsi untuk melihat kondisi dari ke-14 korban tersisa yang masih dirawat di sana? Ya, kalau terkait dengan pendampingan dari keluarga maupun dari tim sekolah ini tentu sudah dilakukan sejak usai kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, dan saat ini memang seluruh pihak keluarga menunggu di lantai 2 Valeri di ruang rawat inap, mengingat bahwa seluruh korban yang merupakan siswa ini membutuhkan dukungan psikologis dan juga dukungan moral dari pihak keluarga dan juga dari pihak sekolah. Maka dari itu saat ini memang awak media tidak diperbolehkan untuk naik ke atas, namun terkait dengan kondisinya memang tadi sudah disampaikan langsung oleh tim dari Rumah Sakit Yarsi mengenai masih ada 14 korban yang dirawat, kemudian 1 korban yang masih kritis di ICU dengan luka bakar hampir 20 hingga 25% di sekujur tubuh, kemudian juga kondisi dari 13 korban lainnya ada di ruang rawat inap ini yang tentu didampingi oleh pihak keluarga dan juga dari pihak sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Saat ini memang kebanyakan mengalami gangguan di gendang telinga yang mana membutuhkan pendampingan dan juga perawatan intensif dari spesialis THT, kemudian tentunya dari psikolog dan juga psikolog anak. Valeri. Kami masih menunggu nantinya keterangan resmi dari pihak keluarga, namun hingga saat ini memang dari pihak keluarga ini belum ada yang turun begitu ya ke lantai atau ke lobi untuk menemui awak media, karena seluruhnya berfokus pada kepulihan dari para korban yang saat ini masih dirawat intensif di ruang rawat inap Rumah Sakit Yarsi. Valeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.